Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa di dalam ibadah PA secara online. Sebelumnya mari kita mau berdoa terlebih dulu. Allah kami yang maha baik, saat ini hati kami merasa bersyukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, agar firman yang disampaikan benar-benar dari isi hati Tuhan, dan boleh kami terima, kami mengerti untuk kami melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dengan judul kepastian dari sebab akibat yang kedua. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 6. Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah bagian ketujuh, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Amin. Dalam pasal ini kita mendapati nasihat yang mendesak untuk melakukan perbuatan-perbuatan amal dan derma kepada orang miskin sebagai obat terbaik untuk menyembuhkan kesia-siaan yang kepada kekayaan duniawi kita tunduk. Dan satu-satunya cara membuat kekayaan itu menjadi kebaikan yang sejati. Pengkhotbah sudah seringkali dalam kitab ini menekankan kepada orang kaya untuk mendapatkan penghiburan dari kekayaan mereka sendiri. Di sini ia menekankan kepada mereka untuk berbuat baik kepada orang lain dengan kekayaan itu, dan untuk bermurah hati kepada orang miskin yang akan atau pada suatu saat membawa kelimpahan bagi mereka sendiri. Nah, bagaimana kewajiban itu dianjurkan kepada kita? Yaitu kebaikan yang tanpa pamrih. Kalau di dalam ayat 1 mengatakan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Salah satu arti dari kata Ibrani untuk roti adalah butir-butir gandum yang dapat dipakai untuk membuat roti. Gambaran yang dimaksud mungkin adalah orang Mesir yang menaburkan butir-butir gandum atas
air yang menggenangi ladang-ladang mereka ketika Sungai Nil banjir setiap tahun. Kelihatannya butir-butir itu tenggelam dan dilupakan. Tetapi pada saatnya akan ada panen. Kita dapat menerapkan ini pada kesediaan kita untuk bersikap murah hati dan menolong orang lain. Ayat ini berisi suatu ajakan atau imbauan agar orang senantiasa bermurah hati atau mempunyai kemauan untuk memberi. Menurut pengkhotbah, kalau kita mau berhasil dalam hidup ini dan menjadi orang bijaksana, salah satu resepnya adalah kita harus senang berbagi atau memberi. Walaupun barangkali tindakan memberi itu seperti melempar roti ke dalam air yang baru lama kemudian kita akan memperolehnya kembali. Tetapi itu harus kita lakukan. Karena apa yang kita bagikan suatu saat pasti akan ada hasilnya. Walaupun sekali lagi mungkin kita harus menunggunya lama setelah itu. Arti harfiah dari melempar roti ke air adalah membuang sesuatu yang tampaknya sia-sia. Sesuatu yang seolah-olah tidak akan dapat kita peroleh kembali. Kalaupun kita bisa mendapatkannya kembali, itu akan kita dapat dalam waktu yang lama. Pengkhotbah mengungkapkan itu untuk menyatakan pandangannya bahwa setiap kita yang ingin memberi sesuatu kepada orang lain, kita tidak perlu menghitung-hitungnya atau mengharapkan mendapatkan imbalan dari tindakan kita itu. Seperti orang yang membuang roti ke dalam air, ia tidak akan mendapatkannya kembali. Kalaupun mendapatkannya itu terjadi dalam waktu yang lama. Misalnya roti yang dilempar ke dalam air itu tadi dimakan ikan. Lalu ikan itu menjadi gemuk dan kita menangkapnya. Nah, dari membuang roti itu kita mendapatkan ikan. Bagi pengkhotbah ini adalah bagian dari hukum alam yang berlaku dalam hidup ini. Kalau mau menikmati buah, kita harus berjerih lelah untuk menanamnya. Ayat kedua, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena mereka tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bagian ini masih terkait dengan nasihat pengkhotbah sebelumnya, bahwa pada waktu kita mampu memberi, janganlah kita tidak mau memberi. Karena hidup ini selalu berubah. Siapa tahu pada suatu saat terjadi malapetaka, kitalah yang justru membutuhkan pertolongan dari orang lain. Oleh karena itu, baiklah dalam hidup kita senantiasa berusaha untuk hidup sebaik mungkin terhadap orang lain. Berilah sedekah yang besar dan bukan yang sedikit. Berilah dengan takaran yang baik. Lukas 6 ayat 38 BIMK. Berilah kepada orang lain supaya Allah juga memberikan kepadamu. Kalian akan menerima pemberian berlimpah-limpah yang sudah ditakar padat-padat untukmu. Sebab
takaran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai Allah juga untukmu. Berilah kepada banyak orang, kepada 7 bahkan kepada 8 orang. Jika engkau bertemu dengan 7 orang atau 8 orang yang harus diberi amal, berikanlah kepada mereka semua. Bertahanlah dan perbuatlah yang lebih baik. Dalam masa-masa sulit ketika jumlah orang miskin bertambah, hendaklah amalmu juga bertambah. Kita harus memberi dengan dermawan, karena pada suatu hari mungkin kita sendiri sangat memerlukan pertolongan. 2 Korintus 8 ayat 10-15. Allah itu kaya akan rahmat kepada semua orang, kepada kita. Meskipun kita tidak layak, Ia memberikan dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan pemberian-pemberian sebelumnya. Jadi kita pun harus bermurah hati seperti Bapa di surga. Mengapa kewajiban itu ditekankan kepada kita? Yang pertama, karena upah kita atas perbuatan baik sangat pasti. Meskipun engkau melemparkannya ke air dan roti itu tampak hilang, engkau menyangka bahwa engkau tidak memberikan perkataan baikmu dengannya, kemungkinan tidak akan pernah mendengar tentangnya lagi. Namun, engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Seperti petani mendapatkan benihnya kembali dalam panen yang berlimpah, dan pedagang mendapatkan usahanya kembali dalam keuntungan yang banyak. Upahnya mungkin datang terlambat, tetapi pasti dan akan menjadi jauh lebih berlimpah. Gandum, biji yang paling berharga, tergeletak paling lama dalam tanah. Perjalanan yang panjang menghasilkan keuntungan yang terbaik. Yang kedua, di dalam ayat 2b, kesempatan kita untuk berbuat baik itu sangat tidak pasti. Artinya engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi, yang bisa saja merampas harta bendamu dari dirimu dan membuatmu tidak mampu berbuat baik. Oleh sebab itu, selama harta bendamu masih ada bersamamu, bermurah hatilah dengannya. Manfaatkanlah saat ini, seperti petani menabur tanahnya sebelum musim dingin datang. Berhikmatlah kita jika pada hari mujur kita berada dalam keadaan baik, sedang berbuat baik, selagi kita mampu. Jika dengan berbuat amal kita mempercayakan apa yang kita miliki kepada Allah, maka kita menyerahkan ke dalam tangan yang baik untuk menghadapi masa yang buruk. Kita harus lebih beramal supaya ketika tiba hari-hari yang malang, kita bisa mendapat penghiburan karena sudah berbuat baik. Lukas 16 ayat 9, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Artinya
Bila kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada kemah abadi atau hal-hal yang kekal, maka kita tidak akan terkecoh untuk mendewakan uang dan memiliki sikap cinta uang selama hidup di bumi ini. Sikap kedermawaan kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita, itu merupakan sikap yang harus terus dipupuk. Itu Bapak Ibu, mari belajar berbagi di waktu hidup yang singkat ini. Ayat ketiga, bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal tergeletak. Saudaraku, seperti manusia yang tidak dapat mengatur hujan lebat atau pohon tumbang, demikian juga manusia tidak dapat mengatur masa depannya dengan pasti. Semuanya hanya bisa terjadi dalam ketentuan Allah yang mengatur alam semesta dan segenap isinya. Bagian ini juga merupakan kelanjutan dari bagian sebelumnya yang menyatakan bahwa kita tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Artinya ialah bahwa di dalam kehidupan ini, entah itu raja, entah itu jenderal, atau siapapun, tidak ada yang dapat mengontrol kehidupan ini seluruhnya. Bagaimanapun banyak hal yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang memang tidak dapat kita atur. Seperti gambaran yang diberikan oleh pengkhotbah, yaitu apabila pohon besar tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, disitulah pohon itu akan tinggal tergeletak. Seperti halnya kita tidak dapat mengatur ke arah mana pohon besar itu akan tergeletak apabila jatuh nanti. Demikian pula dengan kehidupan ini. Walaupun kita mungkin mempunyai kekuasaan yang luar biasa, kita mempunyai kekayaan yang berlimpah, kekayaan yang banyak, tetap saja kita tidak dapat menguasai segala sesuatu. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah kita tidak boleh bersikap mentang-mentang. Jangan mentang-mentang kaya, jangan mentang-mentang berkuasa. Kita bisa berlaku seenaknya. Bagaimanapun segala sesuatu ada batasnya. Kita harus ingat bahwa apa yang kita tanam sekarang ini, itulah yang akan kita tuai nantinya. Karena itu, tanamlah kebaikan sehingga kita nanti juga menuai kebaikan. Itulah kebijaksanaan hidup yang ditawarkan oleh pengkhotbah. Ayat 4. Siapa yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Meramal cuaca pada zaman kuno lebih sulit dibandingkan dengan masa sekarang, karena hidup dan cuaca tidak dapat ditebak dan ada di bawah pengendalian Allah. Jika petani sampai menolak atau meninggalkan pekerjaan menaburnya setiap kali ada awan datang dan tidak mau menuai lagi,
setiap kali ada angin badai, maka tidak ada yang dilakukannya selain merusak hasil pertaniannya pada akhir tahun. Ini berarti orang yang tidak melakukan apa-apa, orang yang hanya suka memperhatikan arah angin saja, tidak akan mempunyai waktu untuk menabur. Biasanya orang seperti itu adalah orang yang sering merasa khawatir akan banyak hal, memikirkan segala kemungkinan yang ada, tetapi pada akhirnya tetap tidak dapat memutuskan apa-apa. Matius 6 ayat 37. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Untuk apa kekhawatiran akan masa depan kita, kalau kita pun tidak berkuasa akan masa depan kita? Masa depan memang hanya ada di tangan Tuhan. Kewajiban seperti menabur dan menuai akan balik memberi keuntungan yang sama banyaknya bagi diri kita sendiri. Kita berada dalam dunia ini di mana selalu menantikan keadaan yang baik tidak akan menghasilkan apa-apa. Matius 24 ayat 7-14. Keadaan tidak akan pernah ideal sepanjang zaman ini. Kita harus bertekun di dalam doa dan membaca Alkitab setiap hari. Kita harus menurut standar Allah yang benar. Walaupun semua orang di sekitar kita mengejar kesenangan-kesenangan yang berdosa, kita tetap harus berpatokan pada Alkitab. Menantikan kondisi yang sempurna akan berarti kemalasan. Wawasan praktis ini terutama berlaku untuk kehidupan kerohanian kita. Kalau kita menantikan waktu, kita mencari tempat yang sempurna untuk membaca Alkitab secara pribadi, kita tidak akan pernah memulainya. Jika kita menantikan pelayanan yang sempurna, kita tidak akan pernah melayani. Ambillah langkah-langkah itu sekarang juga untuk bertumbuh secara rohani. Janganlah menantikan kondisi-kondisi yang mungkin tidak pernah ada. Orang yang bijaksana akan menghadapi berbagai macam persoalan, termasuk yang besar yang terjadi dalam hidupnya, dan tidak lari darinya. Sering terjadi ketika kita berhadapan dengan berbagai persoalan, kita tergoda untuk menyelesaikan semua persoalan itu sekaligus dalam waktu yang secepatnya. Namun sebenarnya semakin kita menginginkan itu, semakin kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang begitu besar dan ruwet sekaligus dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini hanya akan menambah kepanikan dan rasa putus asa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan sehari demi sehari. Ayat 5, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Saudara, seperti halnya jalan angin yang tidak terlihat, demikian pula halnya pembentukan tulang-tulang
dalam rahim seorang perempuan. Keduanya ini adalah contoh dari karya Allah yang Maha Agung yang menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah dan betapa terbatasnya manusia ini. Raja Daud memahami betul betapa ajaib pembentukan manusia dalam rahim perempuan, sehingga ia menuliskan di Mazmur 139 ayat 13-14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di sini kembali ditegaskan bahwa memang ada banyak rahasia dalam kehidupan ini. Ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Namun sekalipun kita tidak mengetahui secara lengkap, kita harus yakin bahwa Allah tetap bekerja untuk kebaikan kita. Cara Dia bekerja memang tidak dapat kita ketahui, tetapi sekali lagi yakinlah bahwa Dia sedang bekerja dan terus bekerja. Hanya saja kita tetap perlu menyadari bahwa keyakinan akan Allah yang selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak harus membuat kita menjadi pasif atau tidak melakukan apapun. Bagaimanapun kita tetap dituntut untuk melakukan segala sesuatu itu semaksimal mungkin. Allah hanya menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Sekali lagi saya tekankan, Allah hanya menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Jadi dalam ayat 1 sampai dengan kelima ini, pengkhotbah merangkumkan bahwa kehidupan mengandung risiko dan juga kesempatan. Karena kehidupan tidak memiliki jaminan, kita harus mempersiapkan diri. Pengkhotbah tidak mendukung sifat kikir dan putus asa. Karena kehidupan tidak pasti, bukan berarti bahwa kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita memerlukan semangat yang penuh percaya dan suka tantangan, yang menghadapi risiko dan kesempatan dalam kehidupan ini dengan antusiasme dan iman yang dipimpin oleh Allah. Ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Perlu menjalani hidup dengan rajin dan bekerja keras, jangan malas. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 10. Orang percaya itu telah dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Bila seseorang sudah tahu bahwa ia sedang melakukan pekerjaan baik yang dari Allah, ia tentu harus terus mengerjakannya dengan tekun, mengerjakannya dengan rajin dan setia, tanpa perlu khawatir tentang hasil kerja yang adalah anugerah Tuhan semata. Ketidaktahuan kita akan masa depan tidak boleh membuat kita bekerja dengan santai, tidak bersemangat, tidak rajin, dan loyo menghadapi hidup. Sebaliknya, justru karena ketidaktahuan itulah kita
Coba untuk rajin menabur benih pagi-pagi. Jangan memberi istirahat pada tanganmu. Dengan hati teguh di dalam ketidakpastian dalam hidup ini. Serta rendah hati yang penuh iman kepada Tuhan Allah. Tuhan mengetahui semua misteri itu. Kita harus terus tekun dan berusaha. Hendaklah hamba-hamba Tuhan pada masa-masa mereka menabur benih, menabur pada pagi dan petang hari. Sebab siapa tahu yang mana yang akan berhasil. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, pada waktu Allah, dan itu adalah waktu yang terbaik, kita akan menuai. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan malas. Kesimpulan renungan ini, Bapak Ibu, yaitu nasihat untuk melakukan perbuatan-perbuatan amal dan derma kepada orang miskin sebagai obat terbaik untuk menyembuhkan kesia-siaan yang kepadanya kekayaan dunia ini kita tunduk. Dan satu-satunya cara untuk membuat kekayaan itu menjadi kebaikan yang sejati. Dan perbuatan baik kita, walaupun lama, maka kita akan memperolehnya kembali. Karena kita tahu, mungkin kita membutuhkan perbuatan baik dari orang lain suatu saat nanti. Perbuatan yang baik harus kita lakukan kepada banyak orang. Karena ketika malapetaka menimpa kita, kita juga akan menerima perbuatan baik dari banyak orang. Hukum tabur tueh. Perbuatan baik akan kita terima dengan atau sampai waktunya yang kita tidak tahu kapan. Tetapi pasti, yaitu sampai kekekalan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur, berterima kasih buat nasihat firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menasehati, mengajar kepada kami, untuk kami harus terus menabur kebaikan-kebaikan dan tanpa menghitung-hitung. Karena Tuhan suatu kepastian bahwa kami akan menerimanya kembali, cepat atau lambat. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Ajar kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Sendiri kami tidak akan mampu. Karena itu biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.